Halo Smart Listeners, senang sekali di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam program Radio Talk bersama dengan Genesis IVF and Women Specialist Center Pineng, Malaysia. Dan tentu saja saya Gordia Girlandia siap menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kita nanti akan membahas perjalanan melalui Genesis IVF Pineng, semua yang Anda perlu tahu versi juru rawat. Jadi nanti kita akan ketahui banyak versi juru rawat ini ya, karena kan kita tahu ya keberhasilan sebuah program bayi tabung atau IVF ini merupakan hasil kerjasama tim klinik kesuburan dan pasien infertility yang sedang menjalani proses bayi tabung. Nah, juru rawat atau perawat ini punya support terbesar untuk membantu pasien bayi tabung. Tidak hanya sebagai pengingat bagi si pasien untuk mematuhi berbagai serangkaian pengobatan dan proses yang kompleks, tapi juga keberadaan juru rawat ini berfungsi untuk memberikan pendampingan, khususnya terhadap permasalahan psikis, emosional dari pasangan suami istri selama menjalani program bayi tabung. Nah, apalagi peran penting lainnya dari nurse atau perawat dalam proses pengobatan bayi tabung, khususnya di Genesis IVF Pinang Malaysia, kita akan bahas di Radio Talk kali ini. Namun, untuk smart listener, saya informasikan terlebih dahulu bahwa Anda bisa menyimak talk show di kesempatan hari ini melalui streaming audio di radiosmartfm.com/network play Surabaya. Dan di gelombang radio 88,9 FM Surabaya pastinya. Sekaligus Anda juga bisa melihat secara visual tampilan kami di live YouTube channel Smart FM Surabaya. Sebelumnya, kita sapa dulu Miss Margaret. Halo Miss Margaret. Halo, Cik Gorda dan Smart List FM listener. Ya, oke. Ada juga Nurse Yus. Halo Nurse Yus. Miss Gorda. Oke, baik. Untuk Miss Margaret ini senior marketing eksekutif Genesis IVF Pinang Malaysia, Smart Listener, dan Nursius itu staf perawat Genesis IVF Pinang Malaysia. Kita mau kenalan terlebih dahulu dengan Genesis IVF and Women Specialist Center Pinang Malaysia. Jadi boleh dijelaskan Miss Margaret sejak kapan ada dan seperti apa kekhususan dan kecanggihan teknologi kesehatan yang dimiliki oleh Genesis IVF? Oke, boleh Cik Gorda. So, untuk para pendengar radio Smart Listener, kami sini Genesis IVF, spesialis bayi tabung di Penang, Malaysia. Kami di sini ada pelbagai servis seperti IVF, ada IUI, inseminasi, kami juga ada pembekuan telur dan sebagainya. So, kami di sini, para spesialis kesuburan dan profesional kesihatan terkait kami, didukung dengan teknologi canggih, berkomitmen untuk mewujudkan impian para pasien-pasien kami menjadi orang tua. So, Genesis IVF didiri sejak Juni 2017 dan dikelola oleh para profesional. Genesis IVF telah berjaya membantu banyak pasien di seluruh Asia Tenggara untuk berhasil hamil. Dan pusat kami juga sepenuhnya terintegrasi dengan laboratorium canggih dan peralatan terbaru seperti Embryo Time Lab. Kami ada Artificial Intelligence Enhanced AI, itu Embryo Selection. Kami juga ada PGT, Genetic Testing, untuk memberi tingkat keberhasilan yang tinggi dan konsisten bagi pasien kami. Itulah Genesis IVF. Oke, thank you Miss Margaret. Kali ini saya beralih ke Nurse Yus. Nurse Yus, berapa lama sudah jadi seorang juru rawat di bidang khusus IVF atau bayi tabung? Oke, thank you Miss Goda ya. So, saya sudah di Genesis ini sudah 1 tahun 3 bulan. Oke, 1 tahun 3 bulan. Iya, masih baru lagi di sini. Oke. Nah, 1 tahun 3 bulan. Menurut Nursius, apa beda pekerjaan juru rawat di rumah sakit biasa dengan di klinik kesuburan? Oke, sebelum ini saya bertugas di ruangan kecemasan ya.
Oh, So, oke. ya, Ya. kemudian bertukar ke bidang kesuburan. Di mana di ruangan kecemasan selalunya kita bagi rawatan kecemasan untuk pesakit yang masuk dan kita ada kurang rapport dengan pesakit, betul? So Ya. di sini di ruangan di klinik kesuburan ini kita akan lalui bersama pasien untuk membimbing mereka menuju ke apa untuk mencapai hasrat mereka menjadi seorang ibu dan bapak. Oke, Hmm, berarti di ruang kecemasan begitu. iya. Mungkin bisa dijelaskan nih, Nursius, kalau untuk di ruang kecemasan itu ada banyak pesakit cemas karena apa biasanya? Kalau untuk kondisi mereka yang ingin melakukan program bayi tabung. Untuk di program di ruangan kecemasan ya, seperti itu penyakit Mm-mm. jantung, heart failure, Oh, ya. oke. Dia Ya, bisa oke. daripada kesuburannya. Oh, ya, 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 ya. Berarti ada dua berarti ya, Nursius ya. Oke, Mhm. oke, baik, baik. Nah, kalau yang di klinik kesuburan sendiri ini seperti apa biasanya Nursius menangani pesakit-pesakit yang ada di klinik kesuburan? Oke, di sini selalunya bila pesakit yang datang, semuanya untuk konsultasi, untuk program bayi tabung, sama ada inseminasi, Oke. bergantung pada mana choice yang sesuai untuk pesakit. Oh, oke, oke, oke. Pengalaman yang tidak pernah terlupakan, yang pernah Nurs alami saat merawat pasien bayi tabung di Genesis IVF. Oke, selalunya apa yang kita tahu perbedaan bahasanya. Oke, Yes, karena tidak hanya dari Pinang Malaysia saja ya, Nurs iya, ya. iya, perbedaan bahasa dan kefahaman pun berbeda ya. So di situ Ya, betul. kadang-kadang akan menyebabkan salah faham untuk pesakit di Indonesia juga. Lain yang Oke. diterangkan dan kefahamannya berbeda sebab maksud di sini dengan di Indonesia berbeda, betul? Beda. Iya. Betul, betul. Betul. Apa nih Nursius waktu itu yang mungkin bisa diceritakan pemahaman yang berbeda itu seperti apa nih perbedaan bahasa yang sampai teringat jelas oleh Nursius? Iya, sebab di sini kitanya disuntiknya di punggung, tetapi di punggung sana di bagian atas, kan di bagian pantat, betul? Oh iya betul, betul. Oke, Iya, oke. iya, sampai sekarang saya masih ingat pasien datang kemari bagi tahu suster Yus, ini bukannya Eh. di punggung tapi di pantat. Oh iya, suster. Di Malaysia panggil di punggung, bukan di pantat. Jangan bahasa. Oke, oke, oke. Berarti sekarang sudah mulai ada pemahaman ya, Nur Iya, ya, betul. khusus Sudah juga untuk ya Indonesia, pasien Indonesia. Iya, sudah juga bisa berbahasa sedikit ya, berbahasa Indonesianya. Oke, Ada improvement. yes, betul, betul, betul. Selain itu apalagi nih pengalaman yang tidak terlupakan, Nur? Selalunya mengenai suntikan percakapan, kadang-kadang uh, macam kita perbedaan bahasa lebih banyak daripada situ. Hmm. Oke, oke. Nah, berarti selama 1 tahun 3 bulan ini sudah mulai terbiasa ya, Nur ya? Iya, sudah terbiasa dan percakapannya pun sudah berubah seperti Indonesia. Enggak ada Malaysianya lagi. Wah, saya pun jadi ikut senang ini ya. Oke, Nurs bisa nggak sih menjelaskan peran juru rawat di pusat kesuburan dan bagaimana cara juru rawat ini mendukung pasien sepanjang perjalanan pengobatannya? Oke, jadi bila pesakit datang pertama kali ke Genesis ya, Ya, kita akan melakukan interview untuk dapatkan informasi daripada pihak pesakit dahulu. oh, oke jadi ada Oke, interview dulu, oke. iya, kita perlukan tahu keadaan kondisi pesakit, apa Mhm, masalahnya sebelum kita bagi lanjutkan untuk penerangan yang seterusnya. mhm, mhm. Oke, kemudian Oke, hmm, mhm. Setelah kita interview, setelah interview kita akan terangkan prosedur yang akan dilakukan di sini, step-step yang seterusnya. Kita akan oke, terangkan kepada pesakit kosnya bagaimana. Sepanjang oke. proses itu kita akan membantu pesakit melaluinya. Mhm, mhm. Oke.
Berarti kalau untuk interview ini biasanya apa yang diinterview ke pasien, Nurs? Oke, kita mau tahu bagaimana keadaan pesakit, ada ke medical problem ataupun surgical problem. Ini pernah lakukan pembedahan, pernah lakukan program IVF terdahulu sebelum ini, ada pernah lakukan inseminasi supaya kita bisa beri lebih treatment yang lebih bagus daripada sebelumnya. Interview ini harus dilakukan di Genesis IVF langsung atau bisa call dulu atau bagaimana, Nurs? Selalunya kita akan lakukan interview langsung di Genesis karena kita Oh, perlu ya. catatkan rekod data yang kita ambilkan supaya dokter bisa lihat apa yang informasi diberikan oleh pesakit dan bisa diberi rawatan uh, Mhm. sesuai dengan apa yang maklumat yang diperoleh. Oh, oke, Ya. baik. Kemudian terkait dengan prosedur. Nah, ini prosedur apa saja yang mungkin ada dari Indonesia ya, yang mungkin hendak melakukan perawatan ke Genesis, jadi mereka dapat gambarannya nih, Nurs. Di sini kalau let's say macam program IVF kita ada seperti kita tahu kehamilan kita ada 3 peringkat ya, satu alami. Oke, Alami oke. dokter bisa bagi obatan selepas di scan untuk lihat jika bisa melalui alami, so dokter akan bagi alami untuk obatan untuk membantunya. Oh, oke, Okey, jika ya. ada masalah mengenai sperm bapa kualitinya, so dokter Mm-mm. bisa buat inseminasi prosedurnya. Ya, Okey, kalau program oke, IVF adalah program yang terakhir di mana bayinya dihasilkan di mak-mak, okey, dan oke. diimplan masuk ke dalam uterus. So, untuk proses IVF ada lebih banyak dia punya stepnya berbanding dengan program inseminasi. Oke. Kenapa IVF lebih banyak stepnya, Nurs? Okey, sebab program IVF kita perlu stimulat pengeluaran telur yang lebih banyak. Ya, oke, Okey, bila oke. sekali doktor lakukan collation egg retrieval kan, so Ya. bisa ambil banyak telur sekali. So tak perlu lakukan stimulasi banyak berulang-ulang. Oh, oke, 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 baik, baik. Nah, menurut Nurs nih, apakah menjadi seorang juru rawat klinik kesuburan itu juga harus punya kemampuan seorang ahli psikologi gitu, Nurs? Iya, jika nggak bisa bagaimana kita mau psychokan pesakit untuk lalui perawatannya. Ya, ya. Selalunya kalau kita nggak tahu keadaan pesakit, susah untuk kita psychokan kembali untuk dapatkan keberhasilan yang bagus. Oke. Adakah memang yang pesakit itu yang merasa susah begitu, Nurs? Iya, Istilahnya ragu, takut gitu loh, Nurs, untuk menjalankan proses bayi tabung ini, Nurs, iya, dari sepanjang perjalanan. selalunya mengenai suntikan, because kebanyakan takut mau suntik sendiri kan. Oke. Ya, dia orang perlu suntikan sendiri untuk stimulat pengeluaran telur harus disuntik sendiri. Tapi suster di sini akan membantu pesakit di sana untuk menjalani prosesnya. Kita akan ajar pesakit bagaimana cara untuk suntikannya semua. Oke, berarti peran dari juru rawat juga untuk apa memberikan pengetahuan mengenai suntikan ini ya, Nurs ya? Iya, betul. Kita Oh, akan oh, oke. penerangan, pengajaran kesemuanya kita akan demokan untuk pesakit dan pesakit juga akan return demo pada kita untuk melihat tahap kefahaman pesakit, bagaimana Mhm. cara untuk suntikan, penyimpanan ubatan kesemuanya kita akan terapkan pada pesakit. Hmm, oke. Selama proses suntikan itu apakah pesakit tetap berada di Genesis atau bisa kembali nih ke apa negaranya? Okey, kalau let's say pesakitnya macam konsultasi pertama, Ya, sudah ketemu doktor dan sudah beli obatnya untuk dibawa pulang ke Indonesia contohnya ya. ya. So, pasien boleh mulakan suntikan di Indonesia aja. Ah, So, oke. bila datang mens, pasien hanya telefon kemari, Ya, kemudian sudah akan informasi kapan mula suntik dan ya. kapan kembali untuk ketemu dengan dokter. Oh, oke. Hmm. Berarti akan konsultasi terus nih ya dengan Nurse Jus ya. Walaupun Iya, pesakit apa sudah balik ke Indonesia nih ya. iya, betul. Kita Oh, akan, oke. pasien akan kontak kita selalu di sini. Wow, berarti siap setiap saat. Bersedia berkhidmat. Ya. Oke, Nursius, apakah untuk menjadi juru rawat di klinik kesuburan itu harus menjalani pendidikan khusus? Okey, sebab kita di sini sebagai seorang jururawat, kita sudah dieksposkan mengenai reproductive system. So, tak ada pendidikan khusus untuk kesuburan ini. Oh, oke, Mhm.
Oke, baik. Nah, ini kan Nurse Yus dari klinik kecemasan, kemudian sekarang ke klinik kesuburan begitu ya. Ya, Eh, betul. istilahnya apa nih yang jadi perbedaan sekarang ketika ada di klinik kesuburan, Nurse? Bagaimana? Encik Golda ulangi Bagaimana sekali. Nurse Yus ketika mungkin tidak sebelumnya tidak berada di klinik kesuburan, kemudian Ya. sekarang yang ada di klinik kesuburan, apa perbedaannya, Nurse? Iya, sebab baru kita tahu berapa crucialnya seseorang ibu bapa ya untuk Mm-mm. mendapatkan cahaya mata itu. Oke, oke. Oh, Dari pelayanan pun apakah berbeda, Nurse? iya, memang berbeda sekali. Sebab dulu di emergensinya kita cuma touch and go pesakit aja. Oh, Ya, oke. di sini kita akan laluinya dari awal Awal, sehingga akhir. ya, ya, Dari ya. nggak kenal sampai sudah jadi kenal. Kenal. Dari nggak kenal mungkin sekarang bisa jadi keluarga, begitu ya, Nurse ya? Oke, oke. Nurs, kalau boleh tahu berapa banyak sudah pasien pasangan suami istri yang pernah Nursius layani dan dampingi untuk melaksanakan program bayi tabung? Sudah lebih daripada ratusan, Ibu. Ratusan. Oh, oke. Iya, Itu dalam 1 tahun 3 bulan sudah ratusan ya, Nurs. iya. Sehari bisa melayani berapa pasien, Nurs? Oh, tidak terkira Ibu Tidak. banyak. Sebab pesakitnya keluar masuk kadang-kadang suster pun enggak pasti mana pesakit, tapi pesakitnya kena suster. Oke. Malah pesakitnya yang kenal dengan susternya ya. Oke, 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 baik. Berarti ini kalau Nursius itu eh, all daily ini bekerja di Genesis IVF sebagai juru rawat ataukah ada jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu, Nurs? Tidak, saya memang bekerja di sini setiap Oke. hari. Ikut Setiap jadwal. hari. Iya, betul. Oh, oke. Kecuali hari Minggu ya, tutup. Ya, hari Minggu, smart listener ya, dicatat hari Minggu tutup. Oke. Jadi nanti kalau hendak mau menjalankan program bayi tabung itu memang awal mulanya harus melewati juru rawat konsultasi dulu begitu ya, Nursia, lewat Betul ya. suster dulu. Nanti bisa melalui suster Yus begitu. Jadi memang harus appointment dulu ya, suster ya. Ya, harus membuat appointment dulu, Ibu. Lebih bisa Hmm. jika mau lakukan lebih 3 bulan, 3 minggu lebih awal ataupun 1 bulan gitu sebelum datang kemari. Oh, 3 minggu lebih awal atau Hmm, 1 bulan begitu. iya. Oh, oke, baik. Jadi sebelum datang ke Genesis harus apa aja nih yang dipersiapkan, Nursius? Satu diri sendiri, Diri ibu bapak sendiri sendiri ya. harus Ibu ini bapak ya, itu, iya, mental, fisik, pikiran. harus bawa diri kemari, nanti pemikirannya lain. Iya. Oke, Oke, yang satu pertama diri sendiri, oke. betul. Jika ibu bapak ada melakukan pemeriksaan sebelum ini, bawa hasilnya datang kemari. Oh, ya, ya, ya. Ya, Ya. sebab suster bisa lakukan pembandingan dan juga tahu kondisi sebelum ini, sebelum melakukan programnya di sini. Oke. Jadi berkas-berkas pemeriksaan yang mungkin sudah pernah Betul, dilakukan di Indonesia itu boleh dibawa ke Genesis untuk perbandingan, begitu betul. ya, Ya, Nurse ya? betul Ibu. Ya, Oke, baik. Jadi selain itu mungkin persiapan kos juga ya. Itu kos juga nanti iya, akan important. diberikan rinciannya oleh Nurse? Ya, untuk pemulaan ya, kalau pemeriksaan awal ya, Hmm. Ya. kita panggil screening ya, adalah estimasi dalam 1.300 hingga 1.400 Oke. ringgit Malaysia ya. Ringgit Malaysia, oke. Yang menjadi pertanyaan saya berikutnya, nah ketika ada pesakit yang melakukan pengobatan perawatan di Genesis IVF, nah bentuk dukungan pasien dari seorang suster di Genesis itu seperti apa sepanjang perjalanan pengobatannya di Genesis? Oke, selalunya kita akan bagi sama ada support daripada mental dan guidance untuk pesakit di sini. Ya, Oke. supaya mereka standby, that means they are ready untuk lalui sepanjang proses program IVF-nya di sini.
Oke, berarti didampingi terus, ada pendampingan terus ya, Suster? Iya, kita akan guidance semua pesakit di sini. Oke. Setiap proses demi prosesnya. Ya, betul. Baik, oke. Nah, perawatan kesuburan ini kan seringkali melibatkan protokol pengobatan yang kompleks begitu. Nah, bagaimana seorang perawat memastikan bahwa pasiennya betul-betul memahami dan mematuhi jadwal pengobatan mereka? Oke, di sini kita akan biarkan pesakit untuk bertanya sebarang masalah ataupun sebarang soalan yang mereka nggak paham. Oke, Hmm. dari situ kita akan bagikan uh, penjelasan supaya pesakit lebih bisa paham dengan apa yang kita terangkan. Mhm. Hmm, Oke, oke, baik. Berarti ada pembicaraan mendalam begitu ya dengan pasien ya, ya, Nurse ya? betul. Ya, dan Oke. kita juga ada sediakan beberapa platform. Contoh, jika pesakit ada masalah untuk suntikan, kita akan ada satu lagi itu YouTube, bisa lihat di mana bagaimana cara suntikannya. Oh, ada Kemudian, ya, Nurse ya, ya? ada. Oh, Kita oke. sediakan gitu. So, setiap kali suntikan kita akan bimbing pesakit sampai habisnya proses. Hmm. Hmm. So, kita Bet tak jadi pesakit nggak rasa ketinggalan karena susternya Oke. akan seiring berada di lingkungannya sampai prosesnya kehamilan. Proses suntikannya tuh bisa sampai berapa kali, Suster? Oke, dia bergantung kepada stimulasinya selepas dokter lakukan scanning kan untuk lihat bagaimana respon kilang telurnya terhadap suntikan itu. Hmm. Sebab setiap orang nggak sama, semakin usia meningkat, semakin prosesnya menjadi lebih sedikit sukar. Ya, ya, Hmm. ya, ya. Oke, oke, baik. Nah, Nurse Yus, pendidikan pasien dan layanan konseling seperti apa nih yang diberikan oleh staf perawat untuk membantu pasien membuat sebuah keputusan mengenai perawatan kesuburan mereka? Dan selalunya kita akan bagi informasi ya untuk pesakit kita untuk mengetahui apa yang dia orang perlu lakukan. Di situ kita akan membimbing daripada penentuan yang apa yang pesakit berikan ataupun ketidakpahaman dan kita akan Mhm. perjelaskan untuk pesakit. Oke, baik. Banyak pasien yang mengalami stres kah dari pengalaman Nurse Yus dengan beberapa pasien yang datang ke Genesis? Iya, stresnya waktu suntikan, waktu mau mulai suntikan bagaimana? Malah Selalu melalui suntikan ya iya. stresnya. Berarti banyak pasien yang takut jarum suntik, Nurse, berarti. Iya, kebanyakan gitu Ibu. Kadang-kadang juga melalui cara pencampurannya juga. So di situ kita Oh, akan oke. bimbing pesakit supaya nggak melakukan sebarang kesilapan karena obat yang dibelinya bukan murah ya. Nah, Ya, untuk betul. obat semuanya expensive medication. Yes, betul, Hmm. betul, betul. Nah, kalau dari sisi kesejahteraan emosional, bagaimana Nursius membantu pasien supaya mereka bisa merasa nyaman dan mendapatkan dukungan nih dari Nursius? Nah, sebab itu kita merawatnya pesakit seperti kita rawatnya seorang kawan. Oke. Nah, so dari situ kita bisa rapatkan repo supaya repo sebarang ada pertanyaan bisa tanya nggak ada sebarang macam mana, halangan untuk caranya Hmm. soalan. So bila lebih rapat dengan pesakit, bila kita tahu keadaan pesakit itu dan pesakit pun kenal dengan kita, so nggak ada sebarang barrier, that means lebih senang untuk berinteraksi. Oke, Hmm. baik. Bisa nggak Norsius berbagi cerita tentang pasien yang awalnya nih ragu atau khawatir untuk melakukan IVF, tapi akhirnya nih setelah mendapatkan pendampingan begitu ya, akhirnya mereka punya pengalaman dan hasil yang positif. Iya, ada Miss Koda. Contohnya kalau let's say, soalnya Ya, pasangan yang masih muda ya, nggak tahu sama ada mau melakukan program IVF atau enggak ya. ya, oke. Ya, so selepas dikonsultasi ada sebabnya yang perlu dilakukan untuk program IVF-nya ya. So kita Mhm. akan konsul dan dokter akan informasi untuk pesakit bahwa program IVF adalah satu cabang yang bagus untuk dia orang melakukan jika mau kehamilan. Oke, Hmm. oke. Waktu itu pasiennya seperti apa nih, Nursius, kalau boleh diceritakan? Pasiennya seperti apa maksud Ibu? Maaf ya. Gimana ceritanya waktu itu sampai mereka ragu terus akhirnya
mereka mau melakukan IVF itu bagaimana ceritanya itu waktu itu? Oke, waktu itu bila datang for sure yang masih mudanya nggak mau mulakan program IVF karena mau yang normal kan. Oke. Tapi pemeriksaan kadang-kadang nggak bisa normal. Oke. Ya, so kita akan bagi penerangan supaya pasien lebih paham. Itu Hmm. program IVF dan adalah satu lagi cara untuk dapatkan kelak anak. Berarti mereka sempat menolak begitu ya, Nursia. Padahal Iya, dari hasilnya memang sudah tidak bisa untuk secara alami, tapi betul. mereka menolak untuk IVF. Iya. Oh, oke. Pasangan ini butuh waktu berapa lama itu untuk dibujuk oleh Nursius sampai akhirnya mau untuk melakukan IVF, Nurs? Oke, kadang-kadang dia gini kan, kadang di sini nggak mau mulakan beli obatan, semuanya nggak mau pulang dulu di Indonesia. Lalu Oh, telepon tuh oke. telepon kemari untuk tanya lagi. Oh. Iya. So selepas itu dilakukan, bila sudah lama bercakap-cakap, kemudian baru sakit. Iyalah, nanti akan datang kembali untuk beli obatan untuk mulakan program di sini. Oke. Nah, Berarti memang mereka harus ini ya, meredam dulu. iya, Ya, oke, baik. Menerima dulu, betul. baru mereka kembali lagi untuk melakukan perawatan. Tapi tetap itu konsultasi terus berarti ya pasangan ke Nursius begitu ya? Ya, betul. Oh, Kita akan oke. ya. Oke, berarti ketika pasien balik lagi ke Indonesia, misalnya nih ya, karena mereka belum menerima begitu, pengennya alami, belum menerima IVF, itu ada feedback dari Nursius kah? Kalau misalnya mereka tidak kontak begitu, Nurs? Oke, selalunya kalau let's say dia orang kita akan tengok sama ada contohnya pesakit itu mau mulakan ataupun enggak. Jika masih belum, kita akan informasi dengan pesakit untuk kontak kita kembali. Oh, Iya, oke, oke, oke. Ini nah, kontak pribadi ya, Nursius ya? tidaklah Oh, center. tidak. Nanti serius nggak bisa Oh, rehat. gitu ya. Oke, oke, baik. Nursius, Iya. bagi pasangan atau individu yang mungkin khawatir tentang aspek fisik dari IVF, apa yang dapat Nursius sampaikan kepada mereka tentang keamanan dan kenyamanan prosedurnya? Oke, untuk proses ini ya, seperti proses penyuntikan. Proses penyuntikan cuma adalah suntikan. Mungkin ibu akan cuma rasa tidak selesa saja disebabkan oleh stimulasi. Selepas Mhm. pengambilannya, nggak ada luka pun di bagian badannya. Nah, Oke. ya. Kemudian untuk proses pengambilan telur pun sama juga, nggak ada apa-apa. Ibu akan dibagi bius suatu prosedurnya. So, ibu nggak sedar apa-apa. Bila sedar, semuanya sudah selesai. Hmm. Ya, Mhm, mhm. untuk proses embrio transfer ya, Ya. dilakukan tanpa bius di mana ibu itu akan sedar sewaktu dokter masukkan embrionya ke dalam rahim. Hmm. Hmm. Terus Mhm. cuma aktivitasnya juga seperti biasa, nggak ada restriction untuk itu. Oh, oke. Hmm. Baik, baik. Dari suntikan pun tidak ada efek sampingnya ya, Nursius ya? Tidak Itu ada yang dirasa oleh pasien ya nanti ketika suntikan itu. iya, dia berlaku reaksinya jika ada OHSS itu overstimulate itu hormonnya. Ya. So itu saja yang akan menyebabkan dia jadi terlalu banyak. Oh, Kesan oke. sampingnya sedikit memang akan ada selepas prosedurnya pengambilan telur ya. Ibu Mhm. mungkin ada sedikit cramping, ada pendarahan dari faras 1 ataupun 2 hari, itu pun nggak banyak, mungkin sedikit-dikit aja. Itu masih wajar. Iya, Mhm, kemudian mhm. ada kan rasa sedikit nausea dan vomiting gitu aja. Itu mau simple-simple aja. Oke, Hmm. oke, oke, baik. Nursius, sekiranya apakah bisa begitu? Mungkin pasien yang apa, misalnya saya tuh pinginnya sama Nursius gitu. Bisa nggak sih memilih nurs yang kita suka atau nyaman untuk kita gitu? Bisa, harus diberitahu terlebih dahulu mana nurse yang kita choose. Sebab bila kita memilih endemis, kita lebih comfortable dengan itu nurse. So, kita Hmm. belum bisa rapat, so ada apa-apa bisa kita konsultasi dengan nurse tersebut aja.
Oke, berarti bisa ya. Jadi kalau mungkin smart listener yang mendengarkan talk show kali ini dan sangat nyaman, saya nyaman sekali berbincang dengan Nursius begitu ya. Dan langsung mau membuat appointment begitu ya. Nanti bisa dengan Nursius. Oke, baik. Ya, pasti Nursius. ya maaf Minggu pastikan Miss Yus nggak cuti hari tersebut ya. Oh ya, betul betul. Itu harus menjadi Jika di garis ya, bawahi ya. ya, jika Miss Yus, Suster Yus nggak bekerja, maksud dia perlu Nggak suster bisa. yang lain, nggak bisa. Betul, betul, betul. Pastikan bahwa Suster Yus bekerja di hari itu. Oke, Ya, baik. Suster Yus, boleh di-sharing ke kita apa nih yang menjadi kebahagiaan yang paling Suster Yus rasakan selama menjadi seorang nurse di bidang IVF? oke. Kebahagiaan rasa iya, Ibu. Di mana pesakitnya bila masuk ke sini mengalami masalah nggak bisa hamil kan, Ya. sampai go through itu programnya IVF dan mendapat hasil positif beta HCG ya, yaitu positif, so hamil. Ya. Dan bila dilakukan transvagina pun hamil, so itu yang menyebabkan suster gembira di sini. Oke, Hmm, luar biasa. Ada iya, yang sampai sudah mereka mempunyai anak dan masih berhubungan kontak-kontakan juga. iya masih ada Ibu. Oke, luar biasa, Susterius. Oke, baik. Kita sudah ada di akhir talk show, Susterius. Mungkin apa nih yang ingin disampaikan ke smart listener sebagai closing statement kali ini? Oke. Apa yang suster mau pesankan untuk proses IVF ya, umur adalah penting. Semakin meningkat usia, semakin kualitasnya nggak bagus kan, Ibu? Ya. So, itu lebih itu suster sarankan, oke, untuk program IVF ini dilakukan di waktu usia muda. Oke. Oke. Dan jika seseorang itu yang masih belum berkahwin ya, untuk perempuan, Ya. bisa juga dilakukan untuk freezing telur egg, demi egg freezing. Pembekuan Oh, telur, iya. So, mana tahu kemudiannya mau kawin, so ya. cuma perlu lakukan pencampuran sperma dengan telur ibu aja. Itu. Oke. Berarti sebetulnya sebelum kawin pun bisa melakukan pemeriksaan ya, Nurs ya? Ya, betul. Yes, oke. Thank you untuk informasinya, Nursius. Oke. Terima kasih. Salam Oke. sehat, sukses selalu, Iya. Nursius. Oke. Bye, Miss Gorda. Smart listener. Dan smart listener, untuk informasi lebih lengkap dan appointment silahkan Anda dapat menghubungi telepon +604 226 3322 atau +60194108322. Bisa juga melalui email di alamat enquiry@genesisivf.com.my. Jangan lupa juga Anda bisa lihat di website genesisivf.com.my. Sampai di sini Smart Listener, kebersamaan kita di Smart FM Radio Talk bersama Genesis IVF Pinang Malaysia. Terima kasih sekali lagi untuk Nursius dan juga Miss Margaret Wong untuk edukasinya. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan ini bermanfaat dan menjadi solusi untuk smart listener yang ingin menjalankan program bayi tabung. Jangan lewatkan episode selanjutnya smart listener. Talkshow Kesehatan bersama Genesis IVF masih akan hadir beberapa kali di Smart FM Surabaya. Keep stay tune. Gorda pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you. Tuh nggak kerasa kan, Nur? Oh, lah. hilang sudah nervousnya. Tadi Ya. budak-budak nggak tahu ketawa apa. Ada pasti gini. Aduh, aku bakal ditanya apa lagi nih? Dia asyik tengok saya. Apa question ni? Apa question? Nervous nih. Nasib baik Ingat, sudah selesai. apa tak tampak kok, nervousnya tak tampak. Tak tampak ya? Tak.
Aman. Aman, nasib baik. Ya, oke. Thank you so Thank much you. ya, Miss Goda. Ya, besok See dengan you Dokter on- Lau. Oke, Oke. pukul 2 petang Malaysia time. Oke, siap. Oke, Oke, bye-bye. bye-bye.